Halo semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan kembali materi kita untuk bab yang pertama. Oke, kemarin kita sudah sampai poin C, kita akan lanjutkan untuk poin D. Jadi di sini kita akan membahas kita melanjutkan untuk bagian yang D, yaitu metode pengumpulan biaya produksi. Baik, jadi dalam pembuatan produk terdapat dua kelompok biaya. Ada yang dinamakan biaya produksi dan biaya non-produksi. Nah, biaya produksi sama biaya non-produksi, kalau ditotalkan, berarti itu sama dengan total biaya produk. Oke. Kemudian pengumpulan biaya produksi sangat ditentukan oleh cara produksi. Jadi secara garis besar, cara memproduksi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu produksi atas dasar pesanan atau by order dan produksi massal. Simpelnya kayak gini kalau di kehidupan kita sehari-hari. Kalau yang dibilang dengan produksi atas dasar pesanan, contoh, itu misalnya kayak kue ulang tahun. Jadi kita order, tidak semua ya, tapi ada yang kita order baru dibikinin. Itu produksi atas dasar pesanan. Ataupun produksi massal. Nah, produksi massal mungkin bisa kita aplikasikan sama-sama kue juga, tapi kayak yang di Ligo misalnya. Kan di sana ada tuh kue-kue ulang tahun. Nah, mereka bikin dulu kuenya, baru dipajang di store-nya, di Ligo Bakery-nya misalnya. Jadi, siapapun yang datang, yang mau beli, ready, tinggal beli aja. Jadi, bukan atas dasar pesanan, tapi dia produksi dulu, baru dijual. Ya, seperti itu. Kalau produksi atas dasar pesanan, bisa dibilang itu dia jual dulu, baru dia produksi. Jual dalam artian, sudah dipasarkan, kemudian ada yang mau, baru diproduksi. Kayak gitu. Saya rasa sih ini hal yang cukup simpel ya. Jadi bukan yang baru-baru, ini kehidupan sehari-hari juga banyak kita temukan ya. Nah, ini untuk lebih rincinya, oke, saya bacakan aja deh. Jadi produksi atas dasar pesanan ya pasti ada pesanan dulu, baru kita olah produknya, baru kita proses. Nah, perusahaan mengumpulkan biaya produksinya dengan menggunakan metode cost pesanan atau job order cost method. Nanti akan ada form untuk perhitungannya. Jadi job order cost method itu nanti ada form perhitungan sendiri. Atau bahkan di bab ke-7 sama bab ke-8 itu kita ada membahas ini secara rinci. Untuk yang produksi massal sama yang dasar pesanan. Kayak gitu. Saya lanjut. Nah, bagian E, metode penentuan biaya produksi. Jadi kita kenal ada dua, ada full costing dan variable costing. Nah, bedanya di mana? Paling utama adalah bedanya di biaya produksi. Oke. Untuk yang full costing, kalau biaya produksi itu terdiri dari 3. Sama kayak yang kita pelajari sebelumnya, di video sebelumnya, kalau biaya produksi pasti ada 3. Pertama, bahan baku langsung. Kedua, tenaga kerja langsung. Ketiga, biaya overhead pabrik. Nah, ketiganya ini ditotalkan, dapatlah harga pokok produksi untuk versi full costing. Ya, untuk versi full costing. Jadi full costing itu sama kayak yang kita pelajari sebelumnya. Nah, bagaimana untuk variable costing? Oke, variable costing juga sama. Untuk biaya produksi itu sendiri, hitungnya dengan bahan baku langsung, tambah tenaga kerja langsung, ditambah dengan overhead pabrik variabel. Jadi ada yang tetap, ada yang variabel. Oke, yang tetap itu contohnya seperti sewa gedung, itu kan tetap. Kamu mau produksi banyak, produksi dikit, itu sewanya tetap. Nah, yang bisa variabel itu apa? Contoh, bahan baku yang tidak langsung. Jadi kemarin kita pakai contohnya meja. Misalnya meja, kita butuh cat. Nah, kamu produksi banyak, tentu penggunaan cat juga pasti akan banyak juga. Ya. Jadi produksinya banyak, tentu penggunaan cat pasti akan banyak juga habisnya. Nah, maka dari itu dikatakan, salah satu contohnya tadi, bahan baku tidak langsung, itu bisa dikatakan variabel. Oke, jadi seperti itu. Nah, Pak, kemarin bukannya katanya tidak bisa diukur, makanya masuk BOP. Iya, itu secara pengukuran rincinya. Jadi kita nggak bisa tahu satu meja ini habis berapa banyak cat, berapa cc, berapa liter. Kemudian kita nggak bisa konversi dalam rupiah. Ya, maksudnya perhitungannya secara rinci. Namun, di BOP itu sendiri dibagi berdasarkan sifatnya. Jadi ada yang variabel, ada yang tetap, seperti itu. Tapi tenang, nanti kalian tidak perlu capek-capek menebak, oh ini Pak, variabel atau bukan ya untuk si BOP-nya. Nanti jika ada latihan soal, maka akan saya tentukan.
ini yang variabel sekian, yang tetap sekian, kayak gitu. Ya. Jadi itu untuk variable costing, bedanya hanya di bagian BOP. Sorry, kecoret. Bedanya di bagian BOP ini aja. Variable costing itu pakai BOP variable, kemudian kalau full costing pakai BOP secara keseluruhan. Pak, berarti lebih untung variable costing dong. Kan yang jadi biaya hanya BOP variable, sedangkan BOP tetapnya tidak. Jawabannya adalah iya, untuk biaya produksinya memang cenderung lebih kecil. Tapi bukan berarti BOP tetapnya itu tidak ada. BOP tetapnya pasti ada, jadi masih ada BOP tetapnya. Namun, pencatatannya tidak lagi di dalam komponen biaya produksi, melainkan sudah dialihkan menjadi biaya di luar dari biaya produksi. Misalnya masuk ke bagian biaya administrasi dan umum, seperti itu. Oke, ini perbandingannya. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, silakan dibaca aja. Setelah itu saya lanjutkan ke slide berikutnya. Oke, kita bandingkan untuk laporan laba rugi dagang dan manufaktur. Oke. Jadi kalau perbandingan untuk laporan posisi keuangan atau neracanya di bagian aset lancar. Nah, ini untuk yang manufaktur, ini untuk yang dagang. Oke, bedanya di mana? Yaitu di bagian persediaan. Kalau perusahaan dagang, persediaan hanya satu, yaitu persediaan barang dagang. Kalau di perusahaan manufaktur, nah ada beberapa nih jenis persediaannya. Ada persediaan bahan baku, bahan penolong, ini bahan baku penolong, barang dalam proses, dan barang jadi. Ya, jadi persediaan itu lebih rinci. Tapi intinya ada 3 lah. Persediaan bahan baku atau raw materials, atau yang masih mentah. Kemudian barang yang dalam proses. Dan setelah itu menjadi barang jadi. Utamanya ada 3. Kayak gitu. Nah, ini untuk laba ruginya. Perusahaan dagang saya nggak ulang lagi laba ruginya seperti apa. Itu kita sudah pelajari di PA1. Nah, tapi untuk perbedaan antara manufaktur dan perusahaan dagang dari sisi laporan laba rugi ada di bagian perhitungan HPP, ya, ada di bagian perhitungan HPP, komponen pembelian bersih kalau di perusahaan dagang, kalau di manufaktur itu harga pokok produksi. Kenapa namanya harga pokok produksi? Karena barang-barangnya itu diproduksi sendiri. Kalau perusahaan dagang kan semua hanya dibeli kemudian dijual kembali, kayak gitu. Kemudian ini juga beda, ini bahasanya barang dagang akhir, kalau di manufaktur ini barang jadi akhir. Barang jadi awal, kalau di dagang, barang dagang awal. Kayak gitu. Beda sekali lagi di bagian persediaannya, kemudian di sini disebut dengan harga pokok produksi, kalau di dagang disebut dengan pembelian bersih. Nah, harga pokok produksi itu sendiri, jadi ini harga pokok produksi yang ada di perusahaan manufaktur. Beginilah cara perhitungannya. Jadi dimulai dengan barang dalam proses awal atau yang setengah jadi awal. Nah, kamu tambah dengan biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari apa aja? Oke, saya highlight aja. Nah, pertama ada persediaan dalam proses awal, kemudian kamu tambah dengan biaya produksinya. Oke, ada 3 komponen biaya produksi. Ada bahan baku langsung, ada tenaga kerja langsung, dan ada BOP. Oke, yang tadi kita pelajari kan memang ada 3 ya. Jadi, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Nah, bahan baku langsung itu sendiri, cara perhitungannya dirincikan lagi. Yaitu apa? Persediaan bahan baku awal ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih sama ya cara perhitungannya. Pembelian, tambah ongkir, kurang potongan, kurang retur. Sama dengan bahan baku tersedia untuk dipakai, dikurangi dengan bahan baku akhir, dapatlah total biaya bahan bakunya. Lanjut, tenaga kerja langsung, masukin angkanya. Kemudian komponen biaya produksi yang ketiga, yaitu BOP. Nah, kalau memang ada beberapa komponen, tambahin aja semuanya. Contoh, bahan baku penolong, tenaga kerja tidak langsung, biaya penyusutan, asuransi pabrik. Nah, dapatlah total BOP-nya berapa. Kemudian baru ditotalkan untuk si 3 komponen ini, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan BOP. Dapatlah total biaya produksi, sekian. Nah, kamu tambahkan dengan barang dalam proses awal, ditambahkan dengan biaya produksi, dapat totalnya dikurangi dengan
barang dalam proses akhir menghasilkan harga pokok produksi. Ya, jadi ini perhitungannya jangan dihafal tapi dipahami, kayak gitu ya. Jadi ada beberapa tingkatan, 1, 2, 3. Yang pertama itu barang dalam proses, tambah biaya produksi, kurangi dalam proses akhir. Oke, baru dirinciin, ini biaya produksi ada apa aja, kemudian cara menghitungnya seperti apa. Oke, lanjut. Oh ya, misalnya nih, biaya bahan baku langsung di soal, sudah disebutkan misalnya 50 juta misalnya. Ya udah, kamu langsung masukin 50 juta di bagian ini. Jadi perhitungan seperti ini tidak perlu dihitung lagi. Jika memang spesifik sudah dikatakan. Jika memang belum, ya mau tidak mau kita hitung lagi manual. Oke, gimana cara hitung pembelian bersih sama penjualan bersih? Itu sudah ada materi di materi pengantar, tidak saya ulang lagi. Ini materi yang sederhana, materi yang masih basic. Kalau memang masih lupa atau masih kurang yakin, bisa buka kembali materi pengantar akuntansi. Oke, jadi itu aja. Nah, berarti materi kita sudah selesai untuk bab yang pertama. Di sini tertulis silakan kerjakan latihan pada bab 1. Halaman 12-13 itu ada 5 soal. Nah, kalian jadi gini, untuk pertemuan ini kalian cukup menyaksikan video saya aja yang pertama sama yang kedua ini. Nah, di pertemuan berikutnya kalian diberikan waktu untuk mengerjakan exercise yang pertama ini. Ya, jadi untuk latihan bab 1 ini kalian diberikan waktu pada pertemuan berikutnya untuk mengerjakan. Kumpulnya kapan? Yaitu kumpulnya di awal pertemuan berikutnya lagi. Ya, saya ulangi. Kalian diminta untuk mengerjakan latihan ini, tapi saya berikan waktu kalian untuk mengerjakan di jam perkuliahan, yaitu pertemuan berikutnya. Di mana waktu pengumpulannya itu dikumpulkan di pertemuan berikutnya lagi. Ya, di awal pertemuan berikutnya lagi. Jadi kalian kumpul, habis itu kita bahas. Oke ya, paham ya? Misalnya ada yang kurang jelas, ada yang kurang paham, boleh kalian tanyakan kepada saya. Oke, jadi sekian video untuk bab pertama kita, untuk pembahasan materinya. Jadi nanti kita akan lanjut untuk pembahasan exercise yang pertama, atau latihan yang pertama. Oke, jika ada yang kalian kurang paham, ada yang bingung, silakan ditanyakan saja. Jangan sampai kalian bingung tapi malah diam-diam, nggak berani tanya. Ya. Jadi video kali ini sampai di sini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat, dapat dipahami dengan baik. Oke, saya akhiri. Terima kasih.